Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk dapat memberikan materi pada acara webinar kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk dapat berkumpul di rumah atau di kantor masing-masing yang sama-sama kita cintai ini. Salam berangkaikan salam marilah kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari lembah kebodohan sampai ke puncak ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku sekalian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baik, sebelum memulai materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 19086216 dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, pada materi mata kuliah seminar ini, sesi Kamis pukul 13.20, saya akan melakukan seminar dengan materi temanya ialah pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Pada kali ini saya akan menjelaskan 5 pokok pembahasan. Yang pertama ialah pembelajaran sendiri, yang kedua ialah penjas, yang ketiga ialah apa saja sih kendala-kendala dalam pembelajaran di pandemi ini, dan yang keempat ialah pembelajaran di masa pandemi COVID ini, dan yang kelima ialah strateginya. Baik, pertama kita mulai dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dan pembelajaran pada pembelajaran pada mata pendidikan jasmani ini berdasarkan karakteristik materinya harus dibelajarkan melalui metode deduktif, drill, perintah, dan peragaan gerak, dengan terpaksa juga harus dipelajari oleh siswa dari rumah. Guru harus mengarahkan apa saja yang harus dan membimbing apa saja yang harus dilakukan oleh siswa, dan siswa pun harus mengikuti arahan dari guru tersebut agar pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuannya. Yang kedua ialah kita akan membahas penjas. Penjas ini ialah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, emosional dalam rangka ke sistem pendidikan nasional. Baik, tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani yang pertama ialah mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani. Yang kedua ialah meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga ialah meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar. Yang selanjutnya ialah meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya ialah mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Selanjutnya ialah mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan yang terakhir ialah memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif. Yang selanjutnya ialah adapun kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID membawa keprihatinan pada penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Kondisi paling berat dialami oleh sekolah yang berada jauh dari perkotaan dengan akses internet dan sarana yang terbatas. Terdapat 4 kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di masa pandemi COVID ini. Yang pertama ialah penguasaan internet yang terbatas, seperti
tidak semua anak-anak ahli dalam menggunakan internet. Sebagai anak-anak masih dengan gaptek dalam penggunaan internet. Yang kedua ialah kurang memadainya sarana dan prasarana. Seperti tidak semua anak memiliki handphone atau laptop. Dan yang ketiga ialah terbatasnya akses internet. Terbatasnya akses internet ini seperti di lingkungan-lingkungan terpencil, tentu saja di sana akan kesulitan internet. Jangankan ke internet, mungkin untuk lampu dan listrik saja mereka kesusahan, apalagi dengan internet. Yang keempat ialah tidak siap dana pada kondisi darurat. Maksudnya ialah untuk melakukan belajar daring itu, anak-anak tentunya harus membeli paket kota untuk belajar, karena paket kota itu tidaklah harganya murah. Selanjutnya ialah pembelajaran daring di masa pandemi COVID ini. Sekolah di lingkungan kota dengan akses internet dan sarana prasarana serta kemampuan penguasaan internet yang bagus tidak mengalami kesulitan yang dalam implementasi pembelajaran daring. Kondisi ini merupakan hasil penerusan di masa pandemi COVID dengan penggunaan platform pembelajaran daring melalui aplikasi Google. Ada 4 fitur pembelajaran yang dapat digunakan secara daring dan saling integrasi satu sama lain, yaitu ialah fitur Google Form, Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Classroom. Dan selanjutnya ialah strategi yang digunakan dalam pembelajaran penjas di masa pandemi COVID ini. Keberadaan tower BTS Telkomsel menjadi keunggulan tersendiri bagi penyelenggara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Ditinjau dari akses internet, maka pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan jasmani memiliki peluang. Akses internet bisa diperoleh dengan paket kuota data pada provider Telkomsel. Terkait penggunaan kuota data berbayar ini, guru dan orang tua tidak perlu khawatir karena melalui peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan di masa kedaruratan ini dapat menggunakan dana BOS dan berlaku sejak bulan April 2020. Selanjutnya, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Dapat kita simpulkan ialah potensi pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sangat terbuka. Meskipun wilayah atau lingkungan sekolah tidak dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang pembelajaran daring, pembelajaran dapat dilakukan dengan penggunaan model distance learning dan menggagas collaborative approach dengan orang tua siswa melalui lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, kepada teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah atas partisipasinya untuk dapat bergabung dalam seminar ini. Atas semua kesalahannya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.